Betapa saat yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Kami berhadapan dengan Tuhan saat ini. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Membawa hidup kami dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab tangan-Mu yang kuat menyertai kami. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Ayo pujian ini bersama-sama, katakan saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun, ya Tuhan, yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan tangan kuat. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunmu. Yes, haleluya. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Cuma saja katakan yuk. Tangan kuat yang memegang. Boleh angkat tangan bersama-sama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan. Katakan tangan kuat-Mu Tuhan, yang sampai hari ini menuntun langkah hidup kami, yang menyertai kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan sampai akhir hidupku. Kami bahwa sampai akhir hidup kami, tangan-Mu tiada pernah akan lepas dari genggaman tangan kami. Yes. Kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menuntun perjalanan setiap kami. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh kuasa-Mu dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa. Lepaskan berkat-Mu atas setiap kami di hari ini.
saat yang terindah kami mau berikan bagi Engkau untuk duduk diam menikmati kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu ada kuasa yang keluar, memerdekakan, melepaskan setiap kami dari kedunguan rohani. Engkau memberkati setiap kami. Kami akan kembali, kami akan pulang dengan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Terima kasih Bapa. Kami mau berikan hati kami mau berikan pikiran kami mau berikan telinga kami mau berikan waktu kami untuk diam menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan kita tidak akan pernah berhenti hari ini. Kita akan terus melangkah dan pastikan bahwa setiap langkah kaki kita akan membawa kita mengalami perubahan demi perubahan. Setiap langkah kaki kita akan membawa saudara dan saya mengalami pemulihan-pemulihan. Setiap langkah kaki saudara dan saya akan membawa saudara dan saya untuk menikmati semua mujizat. Ada masa depan yang gilang gemilang. Hidup kita tidak akan pernah sama seperti hari kemarin. Tapi kita terus bergerak dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Sebab Dia yang kuat, Dia yang hebat, Dia yang berkuasa senantiasa tinggal tetap di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak kendala di depan kita. Kita tidak bisa menghindari bahwa ada banyak tantangan yang siap menghadang perjalanan saudara dan saya. Tapi apa yang membuat saudara dan saya semakin kuat sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak kesulitan? Satu hal pastikan dalam hidup saudara dan saya, bahwa ada satu pribadi yang teramat kuat, maha kuat, namanya Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar tentang karakter atau hubungan antara karakter dengan masa depan. Saya terlalu yakin bahwa kita akan sepakat bahwa karakter yang kita miliki akan membawa kita di kemudian hari. Apa jadinya saudara dan saya tergantung daripada karakter yang kita mainkan tiap-tiap hari. Amin. Berapa banyak yang sepakat bahwa karakter saudara dan saya sangat amat menentukan perjalanan hidup saudara dan saya. Karakter yang saudara bangun tiap-tiap hari akan sangat menentukan apa jadinya saudara dan saya di kemudian hari. Ketika kita bicara tentang karakter, saya mau bilang bahwa karakter adalah akumulasi dari sebuah kecenderungan. Tidak ada karakter yang terjadi dalam satu malam. Karakter tidak dibentuk dalam sekejap. Karakter tidak dibentuk dalam 1 jam. Karakter dibangun setiap hari. Itu terjadi karena terjadinya akumulasi kecenderungan. Karakter model apa yang saudara ingin mainkan dalam hidup saudara dan saya tergantung dari kecenderungan model apa yang ingin saudara mainkan tiap-tiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Saya beri tema awasi kecenderungan hati saudara dan saya. Sebab kecenderungan itulah yang akan membawa, kecenderungan itulah yang akan membuat, kecenderungan itulah yang akan membentuk karakter saudara dan saya. Dan bukan hanya saja sekedar untuk membentuk karakter, tapi bersifat tetap. Dan apa yang ada di dalam kita, karakter model apa yang ada dalam kita akan sangat mempengaruhi masa depan saudara dan saya. Coba saudara perhatikan, dari pagi sampai malam, apa yang saudara bangun tiap-tiap hari. Kecenderungan model apa? Saudara mencondongkan hati saudara kepada hal-hal apa? Saudara mencondongkan pikiran saudara kepada hal-hal apa? Saudara mencondongkan hidup saudara kepada hal-hal apa? Bergunakah semua hal yang saudara buat tiap-tiap hari? Perhatikan, awasi dengan cermat. Ini perintah. Awasi dengan cermat, dengan teliti setiap pergerakan, setiap kecenderungan hati yang muncul tiap-tiap hari. Ada banyak suara-suara di luar sana. Suara yang nyata real yang ada di sekitar kita.
Bahkan suara-suara yang tidak bisa ditangkap oleh indera saudara dan saya. Itu pun datang bertubi-tubi, mempengaruhi dan membentuk semua kecenderungan hati saudara dan saya. Membentuk semua kecenderungan pikiran saudara dan saya. Dan segala sesuatu itu terkait dengan yang namanya sebab dan akibat. Kita tidak mungkin mengalami akibat tanpa sebuah sebab. Oleh sebab itu pastikan sebab yang kita bangun akan mempengaruhi akibat yang akan kita terima di depan kita. Amin. Saya ajak saudara untuk mari sama-sama membuka sebuah bacaan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Tapi saya tidak akan menghabiskan waktu untuk membaca keseluruhan ayat. Kita akan melihat ada beberapa pokok pikiran yang keluar dari 2 tokoh yang mau saya bahas, yang mau saya sajikan buat saudara dan saya di hari ini. Kisah itu bercerita tentang Naaman disembuhkan. Ya. Kita akan berbicara tentang karakter daripada Naaman. Kita akan berbicara tentang kecenderungan daripada seorang panglima tentara Aram. Kita buka ayatnya. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama. Kita akan sama-sama melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dikatakan juga bahwa dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Dia terpandang di negerinya. Ini artinya memberikan satu gambaran bahwa kalau dia seorang panglima besar, kalau mungkin sekarang ini di NKRI itu mungkin ya jenderal bintang 4 atau mungkin jenderal bintang 5 atau mungkin jenderal bintang 7 kalau ada. Ya. Tapi Alkitab tidak salah mencatat bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dicatat juga bahwa satu fakta bahwa dia terpandang di negerinya. Artinya bahwa dia terbiasa mendapat perlakuan istimewa. Perlakuan-perlakuan yang begitu luar biasa, begitu dekat dengan pribadinya. Perlakuan-perlakuan model ini membentuk kecenderungan hatinya untuk menerima semua yang pantas dia terima sesuai dengan statusnya, sesuai dengan kedudukannya. Saya bawa ke dalam dunia nyata saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mungkin adalah salah satu CEO, mungkin katakanlah seperti itu. Atau mungkin seorang pembesar di negeri ini. Maka saudara akan terbiasa dengan puji-pujian. Saudara akan terbiasa dan semua itu, semua yang saudara terima membangun, mengarahkan kecenderungan hati saudara dan saya. Tanpa saudara dan saya sadari. Nah, kita akan melihat kisah daripada seorang Naaman, panglima tentara Aram ini. Dia seorang panglima yang hebat. Tapi ada satu yang mengganjal dia, yaitu kusta yang dia derita. Seorang panglima yang luar biasa. Tapi dia mengidap satu penyakit yang namanya kusta. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang kedua dikatakan bahwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi singkat cerita, bahwa ada seorang gadis Israel yang tinggal bersama dengan mereka. Melalui gadis ini, berita nyampe ke telinga Naaman bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bernama Elisa. Kalau tuanku pergi menghadap bertemu dengan dia, maka tuanku akan mengalami kesembuhan. Sebab dia adalah seorang nabi Allah. Dia akan meminta dan memohon dan akan mendoakan supaya kesembuhan boleh terjadi kepada pribadi daripada Naaman. Dan dengan semangat yang begitu luar biasa,
keinginan kerinduan yang begitu luar biasa membawa seorang Naaman sampai dan tiba tepat di depan pintu rumah daripada Elisa. Kita lompat ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah daripada Elisa. Semangat kesembuhannya yang begitu luar biasa telah membawa dia sampai di depan pintu rumah daripada Elisa. Siapa Naaman? Disebutkan di ayat yang pertama, seorang yang terpandang, panglima yang luar biasa, ya, status yang begitu mentereng, luar biasa hebatnya seorang Naaman. Tapi begitu dia tiba di depan pintu rumah Naaman, dia mendapati yang tidak biasa dia terima di negerinya. Sekali lagi, dia menerima sesuatu yang tidak biasa dia terima di negerinya. Tidak ada sanjungan, tidak ada pujian. Jauh dari ekspektasi sebelum dia berangkat bertemu dengan Elisa. Ayat yang ke-10. Dia berharap bisa berjumpa, ketemu face to face dengan Elisa. Namun jauh dari harapannya dia. Elisa bahkan menyuruh seorang suruhan kepadanya. Bukan Elisa yang keluar, hanya seorang suruhan. Ya. Tidak sebanding levelnya. Yang datang adalah panglima tentara Aram, seorang yang terpandang. Dia berharap bisa jumpa dengan orang yang selevel dengan dia, tapi itu dia tidak dapati. Dia hanya menjumpai seorang suruhan daripada Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan apa saudara? Gusar. Apa yang bikin Naaman gusar? Karena ketidaksesuaian status dengan apa yang dia terima dari Elisa. Demikian juga dengan kita. Kita seringkali pasang nilai terlalu tinggi atas diri kita. Karena status-status kita. Karena semua embel-embel yang melekat dalam diri kita. Lalu kemudian ketika kita berhadapan dengan satu fakta yang sangat berbeda. Dengan apa yang biasa kita terima. Maka inilah yang kemudian muncul. Maka inilah yang kemudian bangkit. Maka inilah yang kemudian keluar dari diri Naaman. Gusar. Dia mulai mencenderungkan hatinya kepada kegusaran. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel. Dia mulai membanding-bandingkan. Karena dia terlanjur berikan nilai tinggi kepada dirinya. Sehingga dia mulai melakukan perbandingan. Dia tidak pantas celupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Yang pantas adalah sungai Abana dan Parpar. Dia menolak untuk pergi. Dia bangkitkan rasa gusar. Saya mau bilang bahwa hati-hati ketika saudara dan saya memainkan kegusaran dalam diri saudara dan saya. Sebab kegusaran bukan saja hanya akan mencederai diri saudara dan saya. Kegusaran akan menghalangi semua berkat Tuhan yang mau dia curahkan buat saudara dan saya. Kegusaran juga akan mencederai semua orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Sangat berbahaya ketika kita memainkan sebuah kecenderungan yang salah di hadapan Tuhan. Sebab kecenderungan yang salah akan melahirkan kejahatan. Kecenderungan yang salah akan melahirkan kejahatan. Dan kejahatan tidak berhenti di situ.
Kejahatan yang satu akan melahirkan kejahatan yang lain, diakibatkan oleh saudara dan saya memainkan semua kecenderungan hasrat yang salah, hasrat yang keliru di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan dan awasi kecenderungan model apa yang saudara bangun, yang saudara bangkitkan, gairah model apa yang saudara bangun tiap-tiap hari. Sebab akan sangat mempengaruhi apa jadinya saudara di kemudian hari, tergantung dari bagaimana saudara memainkan kecenderungan hati dan pikiran saudara. Amin. Kita lihat bacaannya. Dia tergoda untuk menjadi gusar. Masih ayat yang ke-12. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Alkitab bilang begini, kemudian berpalinglah ia dan pergilah dengan panas hati. Saya terlalu yakin bahwa kita yang ada di ruangan ini sepakat untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa seandainya kalau Naaman terus bermain dengan kecenderungan yang salah, seandainya kalau Naaman bermain dengan hasrat dan gairah yang salah, terlalu bisa dipastikan bahwa Naaman jauh dari yang namanya kesembuhan. Naaman akan jauh dari yang namanya mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Naaman akan jauh dari menikmati hari depan yang indah. Amin. Tapi ayat selanjutnya berkata bahwa di sekitar dia ada pegawai-pegawai yang siap untuk menasihati seorang Naaman. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu mandi dan engkau akan menjadi tahir. Yang sulit pun dipastikan Bapa akan melakukan. Tapi dia tergoda, mencenderungkan hatinya kepada kegusaran dan panas hati. Hampir saja dia tidak bisa menikmati kesembuhan. Amin. Nah, kita lihat satu tokoh lain yang masih dalam bacaan yang sama, yaitu bujang daripada Elisa yang bernama Gehazi. Setelah Naaman selesai membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali, maka Alkitab mencatat ayat yang ke-15 dan seterusnya, dia kembali kepada Elisa, dia menyampaikan rasa terima kasih, dan dia membuat satu statement bahwa tidak ada Allah lain di negeri manapun yang layak disembah, karena dia telah menerima, mengalami mujizat yang luar biasa dari Allah yang disembah oleh Elisa. Dia tidak berhenti dengan ucapan syukur. Dia membawa begitu banyak persembahan yang semula dia rencanakan untuk memberikannya kepada Elisa. Tapi Elisa jauh dari yang namanya spirit keserakahan. Coba saudara berhasil, katakanlah punya karunia sesuatu, atau katakanlah saudara telah berhasil membantu seseorang dalam bentuk apapun, lalu seseorang yang menerima kebaikan bantuan saudara itu datang dan mempersembahkan sesuatu yang berharga. Saudara akan jauh dari menolak pemberian itu, karena saudara merasa punya jasa, karena telah melakukan semuanya itu. Tapi hal ini jauh dari yang namanya Elisa. Elisa menjauhkan dirinya dari semua kecenderungan yang jahat. Elisa menjauhkan dirinya dari semua potensi keinginan yang jahat di mata Tuhan. Elisa menolak semua pemberian itu. Tapi ternyata bujangnya Gehazi, yang sebenarnya tidak punya andil apa-apa, dia merasa berhak untuk menerima semua pemberian daripada Naaman. Dia berkata bahwa saking sungkannya Tuanku kepada seorang Naaman sehingga semua pemberian itu ditolak, adakah lebih baik aku menerimanya?
Lalu setelah berpisah si Naaman dengan Elisa, lalu ini yang kemudian Gehazi buat. Ayat yang ke-19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Ini ucapan perpisahan dari seorang Elisa kepada Naaman. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Ayat yang ke-20, berpikirlah Gehazi. Kata berpikir sama dengan begini, dia mulai membangkitkan hasratnya. Kata berpikir memberikan makna begini, dia mulai membangkitkan kecenderungan hatinya. Kepada apa? Kepada spirit keserakahan. Hati-hati saudara. Perhatikan tiap-tiap hari. Ada banyak pergerakan roh di sekeliling kita. Dan kalau saudara dan saya tidak punya alat pendeteksi spirit-spirit itu, maka kita sedang dekat dengan yang namanya memainkan kecenderungan yang jahat di mata Tuhan. Amin. Saya bilang bahwa karakter itu adalah akumulasi kecenderungan. Tidak terjadi dalam sekejap, tidak terjadi dalam satu malam. Akumulasi. Makanya perhatikan apa yang saudara dan saya mainkan tiap-tiap hari. Apa yang saudara dan saya mainkan ketika dalam kantor, ketika di tempat tidur, ketika di kamar. Dalam segala lini kehidupan saudara dan saya. Perhatikan dengan cermat. Kita lihat kisah selanjutnya daripada Gehazi. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup luar biasa, dia sudah bangkitkan hasrat yang keliru pakai nama Tuhan pula. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Apa yang bikin Naaman mengejar? Karena dia merasa berhak menerima pemberian persembahan daripada Naaman. Apa yang bikin Naaman berlari mengejar? Apa yang bikin Gehazi berlari mengejar Naaman? Karena dia membangkitkan spirit keserakahan atas dirinya. Ayat 22. Tadi depan saya katakan bahwa kecenderungan akan melahirkan kejahatan. Dan itu dimulai di sini. Setelah pengajaran dilakukan, Gehazi mendapatkan Naaman dan dia mulai mengarang cerita. Waktu Bapa balik belakang dari tuanku Elisa, itu ada dua orang dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Singkat cerita, Naaman yang murah hati memberikan apa yang menjadi permintaan daripada Gehazi. Diterimanya, lalu dibawanyalah ke tempatnya. Setelah dia menerima, dia menyuruh bujang daripada Naaman untuk kembali. Tidak berhenti sampai di situ. Dia merasa puas dengan semua pemberian Naaman. Dia berhasil membeli banyak hal. Dia berhasil membeli budak-budak perempuan, laki-laki dan perempuan, membeli kebun-kebun, membeli ternak dan dalam jumlah yang banyak. Dia menjadi seorang yang kaya dalam sekejap. Klimaksnya ini yang dia terima. Kita lihat ayat yang ke-25. Baru saja Gehazi masuk dan tampillah ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Coba saudara lihat. Tipu melahirkan tipu yang lain. Kejahatan melahirkan kejahatan yang lain. Dari mana Gehazi? Jawab Gehazi, hambamu tidak pergi kemana-mana. Tipu melahirkan tipu. Awasi semua kecenderungan hati saudara dan saya. Ayat 26. Tapi kata Elisa kepadanya,
bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Perhatikan ayat yang ke-27. Setelah apa yang Gehazi mainkan, ini yang menjadi bagiannya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu. Saya bilang bahwa kecenderungan yang jahat bukan hanya mencederai dirinya. Alkitab bilang mencederai masa depannya dan mencederai orang sekitarnya. Anak cucu untuk selama-lamanya. Jangan pernah bermain, jangan pernah coba-coba memainkan kecenderungan yang salah di hadapan Tuhan. Amin. 2 ayat terakhir adalah hal penting yang harus kita siasati untuk membangun kecenderungan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-19, 119. Ayat yang ke-36, ini yang harus kita bangun tiap-tiap hari. Waktu kita membangun kecenderungan ini, maka kita sedang menekan semua potensi jahat yang mungkin saja timbul dari hati dan pikiran saudara. Amin. Hal yang pertama, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia bilang begini, berilah aku hasrat untuk mentaati peraturanmu melebihi keinginan menjadi kaya. Artinya begini, condongkan hati saudara dan saya, cenderungkan hati saudara dan saya kepada firman Tuhan melebihi semua kecenderungan untuk menjadi kaya. Oleh sebab itu tidak ada kalimat yang lebih pantas yang mau disampaikan pada hari ini. Mulai membangun, belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab semuanya itu kalau saudara lakukan sedang mengawal semua kecenderungan, semua potensi jahat yang mungkin saja timbul dari hati dan pikiran saudara. Amin. Hal yang kedua, saya ajak W.L. Singer untuk kembali ke depan. Kita perhatikan poin yang kedua yang harus kita bangun untuk mencegah semua potensi jahat yang mungkin saja timbul dari dalam diri saudara dan saya. Hal yang kedua untuk mencegah semua kecenderungan yang salah, yang jahat di mata Tuhan. Ini yang harus kita buat. Ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Ini berat. Ini berat. Kalau untuk lalukan mata dari handphone, dari TikTok, dari IG, wah ini berat. Ini berat. Berapa banyak presentasi yang kita bikin tiap-tiap hari. Sebuah kemustahilan. Ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak mungkin kita mampu lalukan mata kita kalau kita mencenderungkan mata kita kepada kesia-siaan. Sulit hidup dalam hidup kita kalau kita tergoda untuk mencenderungkan mata kita kepada hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang Kau tunjukkan. Untuk bisa menikmati kehidupan yang Allah rancang buat saudara dan saya. Mulai bangun dua hal ini. Condongkan, cenderungkan hati kita kepada firman Tuhan melebihi semua hal yang saudara dan saya rindukan di bawah matahari ini. Yang kedua, lalukan mata saudara dan saya untuk melihat hal-hal yang hampa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia.
ternyata mata kita bukan hanya sekedar dipakai untuk melihat, tapi mata kita juga seringkali dipakai untuk mengejar. Pastikan pengejaran melalui mata kita terarah kepada hal-hal yang benar. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan satu lagu. Tetap renungkan firman Tuhan ini. Tangkap pesan Tuhan. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau buat hidup saudara dan saya. Bukan sesuatu yang kebetulan. Perhatikan, awasi kecenderungan hati saudara dan saya. Kemana saudara dan saya sedang condongkan hati dan pikiran saudara dan saya? Kepada dunia kah? Kalau kita condongkan hati, pikiran kepada dunia, kita akan menerima semua yang dunia mau kasih buat kita. Kalau kita condongkan hati dan pikiran saudara dan saya kepada firman Tuhan, maka yang kita terima adalah hidup yang kekal. Ku yakin Amin. saat kau berfirman, Benar Tuhan. ku menang saat kau bertindak. Terima kasih Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan. Katakan mujizat. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman-Mu sudah memperingatkan kepada kami, Firman-Mu sudah menasihati kami, Firman-Mu sudah memberkati kami. Sebelum kami terima berkat-Mu, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak
sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel, bukan Kain. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat, anugerah, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus-Nya menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.